Ya, terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Dan di pagi hari ini saya masih bersama Mas Wahidin, Wakil Ketua DPD Dewan Pimpinan Daerah Generasi Muda Demokrat GMD Jawa Barat. Kemudian juga ada Kang Rifki Hamdan, Koordinator Sahabat Sri Budi Harjo Herman, Kota Cirebon. Dan Mas Wahidin tadi terputus jeda iklan ya. Nah, ini pertanyaan saya, dalam waktu dekat apa nih Generasi Muda Demokrat Jawa Barat, karena Anda adalah Wakil Ketua, ini yang akan dilakukan dalam waktu dekat? Iya, kita dalam waktu dekat bahkan sebelumnya pun kita terus bekerja untuk masyarakat karena Partai Demokrat berkoalisi dengan rakyat. Jadi kita terus menggalakkan kegiatan-kegiatan yang sosial maupun kegiatan untuk kemasyarakatan dan kepentingan untuk masyarakat. Seperti itu. Jadi itu ya. Kita terus bekerja untuk masyarakat karena kita Partai Demokrat berkoalisi dengan rakyat. Rakyat gitu ya. Atau tetap juga mengamati eskalasi atau perkembangan politik saat ini juga? Iya, artinya bahwa adanya sedikit goncangan dari luar ini, kita semakin solid, dan semakin menguatkan kader-kader. Ya, menguatkan militansi kita ini diuji ininya dan alhamdulillah mereka dan semuanya kader Demokrat solid ininya. Sekali lagi solid dan mendukung penuh kepemimpinan Pak AHY, khususnya kader-kader yang ada di Cirebon. Semuanya solid insya Allah. Baik. Oke, dan saya ke Kang Rifki nih sebagai Koordinator Sahabat Sri Budi Harjo Herman, Kota Cirebon. Dalam waktu dekat juga apa yang akan Anda lakukan? Apakah terus akan secara masif untuk terus berkoordinasi dengan DPD, dengan DPC lainnya di kota-kota lain untuk mengadakan doa juga untuk Agus Harimurti Yudhoyono AHY, atau memang apa nih yang akan dilakukan? Atau akan terus memantau perkembangan politik nasional juga gitu hingga saat ini? Tentunya kita tetap akan memantau terus, Mas, karena saya pikir ini tidak akan selesai sampai hari ini tentang rencana kudeta terhadap ketua kita itu. Tetap ya. Nah, untuk bicara Laskar SPH Kota Cirebon, hari ini seperti biasa kita tetap bekerja di bidang sosial, memberikan bantuan terhadap masyarakat, gitu. Tapi tetap kita memonitor perkembangan kasus ini. Persoalan ini tetap gitu ya. Tetap kita pantau terus. Pantau terus karena mungkin menurut Kang Rifki apa yang dilakukan, bagaimana kesolidan Partai Demokrat saat ini saat ini diuji, dan juga lawan politik akan terus bagaimana untuk melakukan upaya dari dalam merusak gitu ya hal ini, dan ini disikapi juga oleh DPD Generasi Muda Demokrat Jawa Barat gitu, Mas Wahidin. Hal ini maksudnya sudah dibahas gitu, akan ada upaya kudeta kemudian juga masuk ke dalam Partai Demokrat kemudian mengacak-acak dari dalam gitu? Iya, kami dari Generasi Muda Demokrat menyarankan kepada senior-senior yang sudah tidak aktif maupun keluar dari Partai Demokrat untuk seyogianya merelakan dan mengikhlaskan kepemimpinan AHY yang secara sah secara konstitusi untuk mendukung atau mensupportnya. Kalaupun tidak mendukung atau mensupportnya, minimal diam. Tidak mengurak-ngurak, tidak mengobok-ngobok Partai Demokrat yang sekarang solid, surveinya solid dan surveinya terus meningkat karena naik, dicintai gitu masyarakat seperti itu. Gitu ya. Oke, kembali saya ke Kang Rifki ya. Kang Rifki, dengan mengadakan doa kemarin gitu ya. Nah, ini responnya kan luar biasa tuh dari pengurus DPD Partai Demokrat Jawa Barat maupun dari DPP ya. Kemudian ini menjadi inspiring, jadi inspirator untuk DPC yang lain ya. Dan Kang Rifki sendiri sebagai Koordinator Sahabat Sri Budi Harjo Herman dalam hal ini dengan tadi aksi-aksi sosial ini dalam bentuk apa nantinya untuk masyarakat itu? Ya, seperti biasa kita kalau hari Jumat itu, Mas, kita ada giat yang namanya Jumat Berkah. Jadi itu kita sudah rutin kita laksanakan kurang lebih selama 10 tahun. Jadi setiap hari Jumat kita pasti berbagi di
Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Indramayu. Jadi muter gitu Mas, Jumat Berkahnya. Nah, kemudian yang Jumat lainnya Berkah. mungkin karena hari ini, karena banyak bencana, seperti rumah rubuh, kita coba membantu meskipun tidak maksimal. Artinya itu adalah bentuk keprihatinan dari Laskar SPH terhadap bencana yang menimpa warga di Kota Cirebon, Indramayu, dan Kabupaten Cirebon. Oke, dan Mas Wahidin, apakah ini bukan sebagai bentuk pencitraan gitu bahwa tadi disebutkan oleh Kang Rifki, Partai Demokrat peduli ya di saat kondisi demikian, ada gerakan Jumat Bersih, apalagi saat ini juga Majalengka, Indramayu, Cirebon saat ini banyak daerah-daerah yang terkena banjir gitu. Ya, jadi kalau pencitraan atau tidak itu persepsi dari masyarakat ataupun silahkan menilai sendiri. Yang jelas kita bekerja untuk masyarakat dan ini bentuk kepedulian Partai Demokrat khususnya Pak SPH sendiri ya itu selaku wakil ketua fraksi Partai Demokrat Jawa Barat ya sebagai anggota DPRD itu bentuk kepeduliannya kepada masyarakat. Ya. Artinya masalah ini pencitraan atau tidak, silakan menilai sendiri. Yang jelas kita terus bekerja untuk masyarakat karena Partai Demokrat berkoalisi dengan masyarakat. Seperti itu. Gitu ya. Oke, dan ini Kang Rifki, apakah hal ini dibaca oleh Partai Demokrat gitu Mas Wahidin, Kang Rifki, bahwa di saat pemilu masih jauh gitu biasanya gitu kan? Nah biasanya partai itu ada ketika jelang hajatan demokrasi gitu, baru muncul. Nah ini Partai Demokrat dari awal gitu untuk berbagi tadi ya ada gerakan Jumat Berkah dan seterusnya. Dan ini apakah sebagai bentuk agar masyarakat simpati ke Partai Demokrat gitu, Kang Rifki? Jadi gini, apa yang kita lakukan hari ini sebenarnya instruksi dari DPP. Jadi tadi dengan brand Demokrat berkoalisi dengan rakyat hari ini, kita mencoba tadi, jadi berbuat, berbagi dengan masyarakat. Harapan kita ya tadi, ke depan Demokrat bisa jaya lagi, gitu kan. Seperti tadi brand kita, bersama kita kuat, bersatu kita bangkit, gitu. Gitu ya. Oke, dan Mas Wahidin, tentunya ya dengan kondisi seperti ini, ya cobaan yang menerap Partai Demokrat dengan isu kudeta itu, tentunya ini kan ada keuntungan secara politik nih. Partai Demokrat minimal itu ada surveinya naik, kemudian dibarengi dengan ini ya. Jangan-jangan ini jangan-jangan ini merupakan grand design dari internal Partai Demokrat sendiri gitu Mas Wahidin. Sekali lagi itu bukan desain dari internal ya, tetapi ini kita hikmahnya bahwa Partai Demokrat yang hampir saja dizolimi, alhamdulillah, alhamdulillah kita tidak terjadi seperti Partai Berkarya dan partai-partai yang lain yang mencoba ya ketua umumnya sampai 2 kali itu kan. Jadi ini bukan ini ya, bukan desain. Bukan desain ya. Baik dan sayang sekali nih Mas Wahidin, kemudian Kang Rifki, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, nanti kita bisa dilanjut di lain waktu Mas Wahidin dan Kang Rifki tentu dengan tema yang berbeda. Kang Rifki, di closing statement pesannya apa untuk pemirsa di rumah, terutama untuk kader-kader Partai Demokrat, silakan. Terima kasih. Untuk closing, saya dapat amanah dari Pak SPH, Pak Sri Budi Harjo Herman, bahwa mari kita kader Partai Demokrat khususnya di Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Indramayu, mari kita jaga marwah dan martabat Partai Demokrat. Karena ini tanggung jawab kita bersama. Terima kasih. Oke, silakan Mas Wahidin di closing statement. Pesannya apa untuk pemirsa di rumah, terutama untuk kader Partai Demokrat sendiri? Saya selaku Wakil Ketua DPD GMD Jawa Barat, khususnya meminta pada kader Demokrat dan simpatisan untuk lebih solid, lebih tidak terpengaruh adanya isu-isu yang di luar, bahwa kita fatsun dan patuh pada AHY dan kita siap untuk memenangkan pesta demokrasi 2024 baik itu pileg maupun pilpres. Jadi kita mendukung penuh
Baik. AHY untuk jadi capres 2024. Oke, terima kasih nih Mas Faidin. Kang Rifki Hamdan sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.